dosa syirik itu tetap diampuni sebelum kita mati. Jadi kalau mati membawa dosa syirik, maka mati kita itu tidak diampuni oleh Allah. Meskipun contohnya begini Bapak Ibu, 100%, 90% kita sudah beramal ibadah bagus, 10% lalu syirik, masih ada bumbu syiriknya, tak diampuni. Jangankan 10%, 99,09% kita taat, 0,1 masih ada bumbu syirik di dalamnya, Allah pun tidak ampuni. Saking bahayanya syirik tersebut. Maka itu para ulama tasawuf itu yang dia jaga tersebut dosa syirik ini. Kalau dosa yang lain tetap kita jaga, kita tak buat. Tapi kalau terbuat pun kita tidak minta ampun pun Allah ampunkan dosa yang lain tersebut. Tapi kalau dosa syirik, kalau mati membawa dosa syirik, 0,1 syirik kita bawa, tak Allah ampuni dosa kita. Dan satu-satunya jalan supaya dosa syirik itu hancur pada diri kita, jalannya cuma satu saja Bapak Ibu, yaitu babul maut namanya. Dalam kitab ini saya sebutkan, yaitu pintu kematian. Tanpa pintu kematian itu, maka tidak akan mungkin kita bisa lepas dari syirik khafidul khafi tersebut. Maka itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum kau mati. Itu sebenarnya isyarat besar supaya kita mampu untuk keluar dari rumah syirik tersebut. Sebab tanpa itu kita tak akan bisa keluar dari rumah syirik tersebut. Maka itu mohon maaf, ada orang yang ibadahnya luar biasa sekali secara zahirnya, kalau ditimbang melalui ilmu hakikat masuk neraka juga. Tapi kita jangan salah paham. Kalau gitu katanya orang yang ibadah banyak pun masuk neraka, aku kata dia tak payah lagi buat baik, kata dia. Ini namanya orang keranjingan, orang yang salah paham, orang yang sesat tersebut. Jadi zahirnya mesti harus bersih, batinnya mesti harus suci ya. Maka itu Bapak Ibu, yang ini mesti harus kita tapaki berlahan nanti sampai akhirnya kita paham tentang syirik yang tiga ini dan mampu kita habiskan dalam diri kita. Lalu nanti kita daki diri kita tersebut. Mulai nanti dari minallah lillah yang saya sebutkan pada pertemuan dulu, minallah lillah, sudah itu billah naik ke atas mujahadah, muraqabah, mukasyafah, musyahadah, naik ke atas nanti bisa nanti membedakan antara ruh dengan manusia. Ada tuh kalau mampu membedakan itu baru bisa dapat mutu qabla anta mutu, baru nanti dia bisa keluar dari kamar syirik tersebut. Naik ke atas nanti fana fillah, setelah fana fillah tawakal karena asabar, baru bisa ridho. Jadi tapakannya memang panjang ya. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu dalam waktu 2 tahun ini kita bisa menghatamkan kitab kita ini. Paling tidak kita sudah punya bekal untuk menghancurkan syirik tersebut dalam hidup kita ini sampai habis ludas seluruhnya. Sebab kalau tidak, bahaya kita mati membawa syirik tersebut. Apa gunanya 70 tahun kita ibadah luar biasa tapi dianggap Tuhan nol? Siapa dia? Contohnya Azazil. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, Azazil tersebut dulu golongan jin. Ini sering sekali dibuka-buka oleh para ulama. Azazil itu golongan jin. Karena hebatnya ibadah dia, ini hebat fikih dia nih, tauhidnya hebat, tapi tauhidnya tauhid murni. Hakikat dia tidak pakai nih. Jadi tauhidnya tauhid murni. Jadi Azazil saking hebatnya ibadahnya, Allah angkat ke alam malakut. Angkat alam malakut, di alam malakut itu jadi gurunya para malaikat, saking hebatnya Azazil tersebut. Tapi di mana tertipunya? Tertipunya yaitu dia tidak bisa melihat sesuatu di balik sesuatu. Nah ini sayangnya dia. Tapi ini kan sudah skenario Tuhan juga sebenarnya. Tapi pelajaran bagi kita hari ini. Kenapa Azazil itu tertipu? Karena tidak mampu untuk melihat sesuatu di balik sesuatu. Disuruh menyembah Adam, dia tak mau. Karena apa? Secara keilmuan tauhid, kata dia, aku selama ini diajarkan untuk menyembahmu saja ya Allah. Mana mungkin aku mau menyembah Adam? Kau suruh selama ini ribuan tahun kau suruh aku untuk sembah dirimu, tapi hari ini kau suruh aku sembah Adam. Takkan mungkin ya Allah. Tak mau dia, tolak. Padahal yang nyuruh Allah. Setelah itu yang kedua, Azazil ini
tidak mampu melihat sesuatu di balik sesuatu. Maka itu Jalaluddin Ar-Rumi menyebutkan, janganlah engkau menjadi seperti iblis yang melihat Adam itu hanya lumpur tak berharga, padahal di balik lumpur itu ada ribuan taman yang begitu berharga. Kalaulah seandainya waktu itu iblis itu mampu melihat di balik diri Adam tersebut hakikat Tuhan juga, yaitu Nur Muhammad tersebut, maka Azazil itu tak akan jadi iblis. Tapi karena tak sanggup melihat itu, akhirnya dia sombong melihat. Karena kalau tak sanggup melihat, masih melihat diri jasadnya, itu menilai. Yang dinilai itu aku lebih bagus, orang tak bagus. Maka itu yang terlihat itu orang tak bagus, dia bagus, maka sombong. Maka ketika takabur itu jatuhlah kedudukan Azazil tersebut 185.000 tahun ibadah. Akhirnya jadi iblis. Allah tak ridho, akhirnya ditempatkan ke neraka. Bayangkan Bapak Ibu, kita hari ini berapa umur yang paling panjang kita di majelis kita ini? Saya 37 tahun, naik 38 lah, bentar lagi naik 38. 37 tahun. Pak Ibu mungkin ada 60 tahun, masih kalah dengan iblis. Iblis 185.000 tahun ibadah, saking hebatnya ibadahnya. Tapi tertipu. Di mana tertipunya? Karena tak pakai ilmu hakikat, melihat sesuatu di balik sesuatu. Maka itu saya ya, kalau seandainya bisa maka kita ajak keluarga. Kalau tidak bisa, kita lebih luas untuk dakwah tentang ini. Paling tidak istri kita di rumah, anak kita di rumah, tetangga kita itu, berikan mereka pemahaman tentang ilmu hakikat ini. Kenapa? Kalau seandainya tidak mampu melihat sesuatu di balik sesuatu, maka tertipu kita. Contoh gini Bapak Ibu, saya sering sebutkan, kapas ditenun jadi benang, benang dirajut menjadi kain, kain dipotong-potong jadi baju celana. Orang tersesatlah yang mengatakan bahwa baju ini adalah baju, bukan kapas. Kan tersesat dia. Padahal kenyataan baju ini kapas. Buka baju ini, baju saya ini kalau dibuka nampak potongan kain, potongan kain itu dibuka nampak benang, benang itu dibuka nampak kapas. Kapas itu bernyata pada baju ini. Dia berubah bentuk dengan berubah wujud. Kalau orang tidak mampu melihat di balik sesuatu tersebut, ilmu hakikat tersebut, tertipulah dia. Dia bilang baju-bajulah, mana pula kapas, kata dia. Kata dia akulah, mana Tuhan. Padahal hakikat diri dia itu Nur Muhammad. Maka itu kapas itu Nurullah, benang itu Nur Muhammad, kain itu Adam. Setelah itu baju, celana dan lain sebagainya itu insan diri kita ini. Maka jangan tertipu kita. Buka insan nampak Adam, buka Adam nampak Nur Muhammad, buka Nur Muhammad nampaklah Nur Allah. Maka jangan sampai tertipu kita Bapak Ibu. Kalau tertipu kita, maka rugi besar kita dalam hidup ini. Jadi ibaratnya itu ada penderitaan yang akan kita terima nanti.